kamu harus tahu cara masuk dunia politik. Ada empat poin untuk Anda, pintu masuk untuk masuk ke dalam dunia politik dan menjadi politisi. Yang pertama adalah Anda memasuki atau mengikuti organisasi massa besar atau organisasi kepemudaan. Ada 4 basis yang berbeda untuk mengikuti organisasi massa besar atau organisasi kepemudaan. Yang pertama adalah basis agama. Di sini sebagai contohnya adalah teman-teman bisa masuk HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, atau untuk organisasi besar lainnya seperti Nahdlatul Ulama, JV Ansor, dan Muhammadiyah. Yang kedua adalah basis nasionalis. Ini adalah organisasi pemuda yang mempunyai orientasi terhadap masalah-masalah nasional, contohnya KNPI dan FKPPI. Teman-teman bisa masuk ke dalam golongan ini. Dan yang ketiga adalah organisasi kepemudaan dengan basis kedaerahan. Sebagai contohnya misalnya organisasi pemuda Gorontalo, organisasi pemuda Minang, dan lain sebagainya. Sedangkan basis yang keempat adalah organisasi massa dan kepemudaan yang merupakan sayap politik dari partai politik. Sebagai contohnya, misalkan dari PDIP memiliki Taruna Merah Putih atau dari Partai Gerindra yang memiliki Tidar. Dan pastikan Anda masuk ke dalam organisasi massa yang cukup besar dan populer, karena biasanya organisasi massa yang besar dan populer yang mempunyai cabang di hampir seluruh kota di seluruh Indonesia, mereka memiliki sistem rekrutmen dan pengkaderan yang lebih baik. Kedua, pintu masuk untuk ke dunia politik Anda juga bisa masuk melalui LSM atau NGO. Anda bisa terlibat dan bergabung di dalam lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah lembaga non-profit yang mempunyai concern, yang mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah tertentu di dalam masyarakat. Ada LSM yang tertarik untuk melihat masalah lingkungan hidup. Ada LSM yang tertarik untuk masalah pengurangan kemiskinan. LSM yang peduli terhadap nasib perempuan dan anak-anak. Ada LSM di bidang hukum, LSM di bidang pengawasan parlemen, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Anda masuk ke dalam partai politik. Ini sudah sangat jelas. Kalau sobat politician mau memasuki dunia politik, sobat masuk ke dalam partai politik. Tapi bagi sobat yang baru masuk ke dalam partai politik, biasanya akan memulai karirnya sebagai anggota biasa. Di sini, sobat politician akan diberikan kartu anggota kemudian berkarir di partai tersebut. Namun, kalau Anda atau sobat politician mempunyai keuntungan seperti misalnya sudah populer duluan dan memiliki track record yang jelas, atau sudah mempunyai pengalaman organisasi di dalam organisasi dari partai politik tersebut atau organisasi lain, ini akan memudahkan karir di dalam partai politik itu. Jika boleh menyarankan, kalau misalkan masuk di sana, maka harus terlibat aktif. Anda tidak bisa menjadi anggota pasif karena para mentor tidak akan bisa melihat sobat politician nantinya. Artinya harus terlibat di dalam kegiatan partai, bukan hanya sekedar sebagai penonton atau juga sebagai organisasi komite. Serta tunjukkan betul-betul pemikiran-pemikiran Anda di dalam setiap diskusi atau rapat yang akan dilakukan oleh organisasi, sehingga mereka bisa melihat potensi Anda sebenarnya seperti apa. Langkah keempat untuk memasuki dunia politik dan menjadi seorang politisi, ini adalah langkah yang populer, yaitu ikut di dalam pemilu sebagai seorang kandidat. Bisa sebagai kandidat anggota parlemen maupun sebagai kandidat kepala daerah. Ini merupakan langkah yang populer, tetapi untuk bisa mengantungi dan berkompetisi di dalam pemilu, Anda membutuhkan tiket dari partai politik. Kecuali Anda maju melalui jalur independen atau Anda maju mewakili daerah untuk menjadi anggota DPD RI. Nah, untuk mendapatkan tiket politik, biasanya Anda akan ditanya, Anda akan dilakukan interview oleh partai politik tertentu, di mana biasanya mereka akan meminta dua hal dan akan melihat yang pasti track record Anda. Dua hal yang biasanya mereka minta atau mereka akan tanyakan kepada Anda
adalah apakah Anda mempunyai dana yang cukup, dana yang memadai untuk maju berkompetisi di dalam proses pemilu. Saya akan jelaskan di dalam vlog saya berikutnya mengenai masalah pendanaan dan logistik ini. Pertanyaan kedua biasanya berkaitan dengan kewajiban bagi Anda untuk mengikuti proses training politik atau proses untuk bisa membuat Anda memenangkan pemilu tersebut. Ini biasanya training-training ini akan dilakukan oleh partai politik dan Anda wajib mengikuti proses tersebut. Nah, tentu saja bila Anda menang, otomatis Anda akan menjadi seorang politisi. Tetapi kabar buruknya hampir 200.000 orang itu gagal di dalam setiap kali putaran pemilu. Nanti saya akan jelaskan dalam vlog saya berikutnya mengapa kegagalan itu terjadi di dalam pemilu. Nah, demikian 4 langkah untuk Anda bisa masuk ke dalam dunia politik sebagai seorang politisi. Silahkan Anda mengikuti langkah yang mana yang cocok menurut Anda. Dunia politik Indonesia, dinamika politik Indonesia membutuhkan politisi-politisi muda yang mempunyai karakter baik dan mempunyai idealisme tinggi. Oleh karena itu, selamat bergabung di dalam dunia politik dan salam perubahan.